Tetapi Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang paling tinggi. Kenapa? Alasan yang paling pokok satu, Pak. Tidak mungkin Quran itu hilang terkait dengan tempat maupun zaman. Begitu Quran diangkat oleh Allah, berarti datang hari kiamat. Tetapi kalau mukjizat nopo? Ya berakhir dengan apa? Kejadian tersebut. Jadi jangan nggak boleh berpikir kapan ya aku so belah sungai nopo ngeten lho. Dengan nggak boleh berpikir ngeten lho. Nah, itu sudah terjadi. Bahkan kadang mereka berpikir Nabi Muhammad itu apa mukjizat yang lain? Ada, Pak. Di sini dinyatakan wan syaqqal qamar. Gimana kan Pak? Dengan seizin Allah Nabi Muhammad bisa membelah apa? Dan yang luar biasa Bapak Ibu dalam beberapa catatan mengatakan bahwasanya orang ketika melihat sesuatu yang sangat apa? Istimewa, yang sangat luar biasa, kadang-kadang kan dikaitkan dengan sihir, Pak. Ngeten lho nggih. Ngeten. Lah menika sebenarnya sudah apa? Tertolak gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan mukjizat kepada Muhammad menika membelah napa? Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, sungguh di pagi hari ini dengan kita berada di masjid adalah merupakan keadaan yang sangat mulia, keadaan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah, kemudahan dari Allah, keberkahan dari Allah, kita hadir di masjid. Dan sesungguhnya masjid adalah destinasi yang sungguh paling mulia. Di antara yang kemudian kabar gembira bagi mereka yang selalu hati dan pikiran semata karena Allah, selalu ingat dengan masjid, selalu senang dengan masjid, berbahagia dengan masjid, dan puncaknya Bapak Ibu ridho karena kita bersama masjid. Dan kemudian Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imami mubin. Ayat menika adalah kabar gembira untuk mereka, wabil khusus orang-orang yang beriman yang kemudian selalu bersama dengan masjid. Kenapa demikian? Ayat ini turun karena sebab turunnya adalah langkah kaki menuju masjid. Maka Allah menyatakan naktubu ma qaddamu wa asarahu.
Asar itu adalah jejak langkah jenengan ke masjid. Ngaten nggih. Alhamdulillah. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian melangkah ke masjid, maka kemudian ini adalah sebuah kondisi yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian langkah kaki saja sudah mulia. Ini belum sampai masjid loh Pak nggih. Begitu jenengan sampai masjid, ya, duduk jenengan di masjid itu sudah mulia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon jangan lupa berdoa, dan kami doakan Bapak Ibu semuanya, apapun kebaikan jenengan di masjid itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal jenengan apa? Senang di masjid, ngaten nggih. Ketika kemudian ya, sebagaimana para ulama menjelaskan ya, sebuah amal ibadah dan kemudian disertai dengan amal ibadah maliyah, itu yang paling tinggi Pak. Maka ketika jenengan ke masjid sebelum sholat atau setelah sholat, apapun ya, ibadah maliyah menika napa? Ada teh, ngaten nggih. Niki maliyah Pak. Ada kopi, napa malih? Niki mboten napa niki? Ada jamu. Jadi tidak harus fulus. Meskipun fulus juga boleh, ngaten nggih. Paling rupiah paling kecil itu pinten Pak? 500 napa? Rupiah. Dimasukkan dengan masukkan. Karena apa? Sekali lagi ya, Allah ngendika fasalli li rabbika wanhar. Fasalli itu adalah ibadah badaniyah, salat kula panjenengan sami setelah ikhlas semata karena Allah, maka semua anggota badan itu ikut sujud, ikut apa? Ruku, ngaten, ikut duduk, dan semuanya terasa di badan. Maka kemudian sertailah dengan apa? Ibadah maliyah. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah kita akan membahas satu ayat fokusnya ya. Jadi di surat Al-Qamar, surat apa? Al-Qamar. Jadi surat Al-Qamar itu surat yang ke-54. Kenapa itu? Tertib urutannya surat. Yang sebelumnya gimana surat apa? Suratul An-Najm. An-Najmu itu yang ke-53 urutannya. Dan setelah surat Al-Qamar menika suratul Ar-Rahman. Ngeten nggih, surat apa? Ar-Rahman. Jadi di suratul An-Najm akhir ayat itu ayat yang ke-63 itu berakhir dengan kalimat fasjudu lillahi wa'budu. Kembali ya, masjid menika napa? Tempat sujud. Dan kemudian perintahnya napa Bapak sekalian? Kita itu diperintahkan untuk banyak sujud, terutama dalam sholat yang wajib maupun yang sunnah, karena ini perintah Allah. Fasjudu lil, kemudian apa? Wa'budu. Dan bahkan perintah menika ditujukan untuk komunitas. Maka kemudian salat yang paling tinggi kedudukannya itu manakala salat menika berjamaah, dan salat itu adalah salat 5 waktu. Karena apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Karena sujud yang dipimpin oleh imam, ketika imam sujud kemudian makmum sujud, inilah kondisi yang paling apa? Mulia. Lebih nggih menika napa? Di salat 5 waktu. Karena apa? Ada di salat sunnah menika sujud. Insyaallah nanti nggih tidak lama lagi insyaallah kita akan melaksanakan apa? Salat Idul Adha. Ngaten nggih. Salat napa?
Idul Adha. Dan menikah Rasulullah juga memimpin sebagai imam. Dan apa yang terjadi di antaranya? Sujud dengan berjamaah. Maka saya memahami ini di antara apa? Contoh atas perintah Allah di surat apa? An-Najm ayat yang ke-63. Fasjudu lillahi wa'budu. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi saya mencatat nih, suratul Al-Qamar Makkiyah. Terus suratul Qamar itu yang jumlahnya 55 ayat itu turun di Mekah. Turun di mana Bapak Ibu? Mekah. Semoga yang belum ke Mekah bisa ke Mekah. Jadi tempat yang paling mulia itu manakala Allah pernah menurunkan wahyunya. Sudah barang tentu keimanan kita menyatakan yang paling mulia itu saat Allah menurunkan Al-Quran. Dibanding dengan kitab-kitab yang lain, dan Al-Quran menikah turun di sekitar Mekah dan di Madinah. Meskipun ya Syam itu mulia karena di situ juga turun kitab apa? Injil, kitab apa? Taurat. Termasuk lembaran-lembaran yang Allah turun kepada Nabi Ibrahim saat Ibrahim berada di Irak, di Mesopotamia. Irak itu mulia Pak, ngeten nggih. Dan juga Mesir, karena di situ ada siapa? Nabi Musa dan Harun. Maka semua tempat destinasi saat Allah menurunkan wahyunya itu adalah tempat yang paling mulia. Ngeten nggih. Maka semoga kita meskipun jauh ngeten nggih, di Mangkujayan, di Ponorogo ngeten nggih, karena kita selalu ingin bersama dengan Al-Qur'an ngeten nggih. Kula panjenengan sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados suratul Al-Qamar menika Makkiyah. Adadul ayat. Berapa jumlah ayatnya? Khamsun wa khamsun. Ada 55 ayat. Tartibus surah nggih menika tartib Ar-Rabi'ah wal Khamsin. Urutannya 54. Qablaha suratul Najm. Al-ayah al-akhirah hiya fasjudu lillahi wa'budu. Ayat yang keberapa? 63. Dan wa ba'daha suratu Ar-Rahman. Surah apa? Ar-Rahman. Adadul ayat, jumlah ayatnya berapa? Ar-Rahman 78. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ngeten nggih. Jadi awal surat Al-Qamar itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Jadi langsung Bapak Ibu, Allah memberikan berita akan datangnya hari kiamat. As-sa'ah. Sekali lagi tadi saya sampaikan sebelumnya nopo? Fasjudu lillahi wa'budu. Jadi persiapan kita untuk kematian kita, bahkan persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat, yang terpenting, yang terpokok adalah bagaimana kualitas dan kuantitas kita. Di ayat yang sebelumnya suratul An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Sujud jenengan. Maka saya berharap ketika di rumah menika meskipun ada musola khusus, jenengan juga kadang pindah Pak. Dengan sholat di ruang tamu. Terus kiai saya di pesantren itu, di awal berdirinya pesantren, beliau itu sering sholat sunnah di tanah pondok dan pindah-pindah. Akhirnya ada santri yang menyaksikan. Karena apa? Setiap tanah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah masjidan wa tahurun. Dibolehkan itu apa? Tempat sujud. Ngeten nggih. Terus jenengan ada ruang tamu, ada pun yang jelas jangan di kamar mandi Pak nggih. Ngeten nggih. Nggih, tapi dibersihkan dulu ngeten nggih. Hadirin hadirat yang berbahagia, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Ini juga penting Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwasanya
mukjizat yang paling tinggi nilai kedudukannya, dan tidak mungkin apapun yang pernah terjadi, ngeten nggih. Contoh, jangan sampai jangan memahami Musa alaihissalam dengan seizin Allah dengan tongkatnya bisa membelah napa? Nggih. Pripun dengan Al-Qur'an? Lewat, Pak. Sampai pun sekarang ada tongkat Musa dan itu diyakini itu benar, Pak. Apa yang jenengan napa mensikapinya? Ya tongkat. Kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bisa. Nanti Bapak Ibu sekalian. Tetapi Al-Quran itu adalah mukjizat Allah yang paling tinggi. Kenapa? Alasan yang paling pokok satu, Pak. Tidak mungkin Quran itu hilang terkait dengan tempat maupun zaman. Begitu Quran diangkat oleh Allah berarti datang hari kiamat. Tetapi kalau mukjizat nopo? Ya berakhir dengan apa? Kejadian tersebut. Jadi jangan nggak boleh berpikir kapan ya aku so belah sungai nopo ngeten lho. Dengan nggak boleh berpikir ngeten lho. Nah, itu sudah terjadi. Bahkan kadang mereka berpikir Nabi Muhammad itu apa mukjizat yang lain? Ada, Pak. Di sini dinyatakan wan syaqqal qamar. Gimana kan Pak? Dengan seizin Allah Nabi Muhammad bisa membelah apa? Dan yang luar biasa Bapak Ibu dalam beberapa catatan mengatakan bahwasanya orang ketika melihat sesuatu yang sangat apa istimewa, yang sangat luar biasa, kadang-kadang kan dikaitkan dengan sihir, Pak. Ngeten lho nggih. Ngeten. Lah menika sebenarnya sudah apa tertolak gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad menika membelah napa bulan, itu yang menyaksikan bukan sekitar Nabi Muhammad, Pak sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa? Kafilah perdagangan dari Syam menuju Mekah itu melihat, Pak, bintang yang sebelah, yang separuh itu di balik gunung, yang satunya di sebelah kiri, yang itu disaksikan kepada mereka yang tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara apa? Secara fisik. Itu tetap saja mereka orang-orang kafir Quraisy itu nopo masih menyatakan Nabi Muhammad itu apa? Tukang sihir. Ngaten Bapak. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang kita akan lebih fokuskan di menika ayat di surat menika yang Allah ulang sampai 4 kali. Pertama di ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, dan ayat yang ke-40. Ada yang tahu Bapak Ibu bunyi ayatnya apa? Masya Allah, kiai kita ini, imam kita tahu dia banyak hafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Mohon Bapak Ibu ya, hari ini paling tidak dan lanjutkan dengan hafal satu ayat menika. Oke, siap Bapak Ibu? Boleh nanti merekam di grup WA, sudah hafal, suaranya mana? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Kita masuk. Yang pertama Allah ngendika walaqad. Napa Bapak Ibu? Walaqad. Terus menika ada lam, ada qad. Lam di sini Bapak dan Ibu sekalian, tadi saya juga mencatat ya di sini ya. Yang dimaksud dengan lam itu nopo ada dua. Yang pertama alam lit taukid, dan yang kedua alam lil qasam. Berapa Bapak Ibu? Pelan-pelan gitu belajar nggih. Nopo yang pertama lit taukid. Maksudnya nopo? Untuk menekankan, untuk menegaskan. Ngerti lho nggih? Yang kedua lil qasam, ada muatan sumpah.
Berarti nopo? Ketika Allah menyatakan wa la, ngaten nggih? Ada lam, tapi nggak panjang Pak nggih? Nggak ada alifnya nggih, bukan wala. Tapi apa? Wa la. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya jenengan ketika nanti bersama Al-Qur'an itu fokusnya itu setiap huruf Bapak Ibu. Napa Bapak Ibu? Setiap huruf. Ngaten. Jadi lam di sini ada dua, litaukid walil qasam. Kemudian yang berikutnya qad. Qad menika napa Bapak dan Ibu sekalian? Qad itu adalah litahqiq. Napa litahqiq menika? Itu memang sudah terjadi. Dan itu sudah pasti terjadi. Dan napa Bapak sekalian akan terjadi. Ini kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an sampai kapan? Hari kiamat. Nanti Bapak. Jangan kita remen lho Pak nggih. Seneng toh? Quran menika terus hadir Pak. Nggih. Ketika nanti ternyata nggih, masih ada 10.000 tahun lagi baru datang kiamat Pak, jenengan sudah di alam barzah, Quran tetap ada Pak. Baru diangkat saat menjelang datangnya loh hari kiamat. Maka kemudian setelah Allah menyatakan walaqad, ngaten nggih, pun nggih, dados lam itu litaukid, walil qasam untuk menegaskan, untuk menekankan, dan Allah untuk adat, untuk sumpah, dan qad itu telah terjadi. Maka kemudian yang berikutnya walaqad yassarnal Qur'an. Nah, ini penting Bapak sekalian. Ini Allah yang ngendika lho Pak nggih, supaya jenengan semangat. Jadi pesannya itu yang terpenting satu Pak. Quran itu mudah. Kok ini jenengan? Mudah. Kalau ada kemudahan jenengan senyum toh Pak nggih? Nggih ngoten lho nggih. Quran itu apa? Mudah. Jenengan mau baca kitab tafsir apapun, yassarna itu napa? Mudah. Dan yang memudahkan siapa? Allah. Kalau ini berita dari Allah, ketika jenengan ada lintasan pikiran, kok angel men yo? Ya jenengan kembalikan kepada Allah, ngoten. Nanti kita jelaskan Pak. Yang dimaksud yassarna menika nopo? Kemudahan menika nopo Bapak Ibu sekalian? Supaya jenengan bisa berpikir secara umum tentang Al-Qur'an, ngaten Bapak Ibu sekalian ya. Aku lho bolak-balik ngomong roh itu kok angel men ngoten. Bedane hak dengan kha. Nah, nanti kita belajar pripun ngoten. Tapi yang jelas ini Allah ngendika Pak, walaqad yassarna, dan langsung dikaitkan dengan apa? Al-Qur'an Pak, ngoten. Maka hati-hati Pak kalau jenengan ngomong Quran ke angel, hati-hati Pak. Ini Allah loh Pak nggih. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian kedekatan jenengan dengan Allah, ngoten Pak nggih. Mintanya jenengan dengan Allah Bapak Ibu sekalian, karena Quran itu kalamullah, dan Allah mengatakan apa? Walaqad yassarnal Quran lidzikri. Nggih. Lidzikri. Pun paham nggih? Zikr, menyebut. Maka kemudian Quran menjadi apa? Afdhalul zikr. Sebaik-baik sebutan nggih itu Quran. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ma makna taisir bil Quran? Ini saya masuk ya. Taisir menika napa? Mudah. Ini penting ya. Ini penting ya, mohon dicatat, dipahami ya. Ada 3 Pak. Napa Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah at-taisir bil alfaz. Yang kedua at-taisir bil ilmi, dan yang ketiga at-taisir bil amal. Rileks Pak nggih? Ini enggak sulit kok. Pun paham toh? Sampun materi. Oke. Yang pertama at-taisir bil alfaz. Nah, tadi saya sampaikan ro, za itu kan alfat. Bil alfat itu pertama nggih maos Al-Qur'an. Itu alfat Pak. Lafat-lafat.
Yang kedua nggih menika napa? Menghafal. Yang ketiga mendengarkan. Saya ulangi ya, napa? Mendengarkan. Jenengan dengarkan Quran menika mudah napa mudah, Pak? Mudah. Maka yang ingin selalu menikmati dengar Al-Quran ya sering ke masjid. Karena Quran yang terbaik, yang paling mulia itu adalah saat imam membaca Al-Quran, terutama suratul Fatihah. Lebih khusus sholat maghrib, isya, subuh. Dan yang paling puncaknya menika sholat subuh. Maka tadi suratul Fatihah yang dibaca imam hari ini, Pak, itu adalah surat yang terbaik. Semangat ke masjid. Bapak dan Ibu sekalian, maka kemudian saya sampaikan contoh menikah suratul Al-A'raf 204 tentang mendengar Al-Quran. Wa faida quri'al Quran wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf berapa? 204. Maka Bapak Ibu saya sampaikan ya, masjid karena seringnya dibaca Al-Quran, karena seringnya dibaca Al-Fatihah, maka Bapak dan Ibu sekalian mohon saling tolong menolong untuk nopo mendatangkan rahmat dari Allah. Maka semua kebaikan itu pasti keimanan saya bisa mulai dari masjid. Karena apa? Jaminan Allah pripun? La'allakum turhamun. Mendengar saja loh Pak, itu bisa menginspirasi untuk melakukan kebaikan. Ngaten nggih? Maka monggo nggih, sebelum jenengan keluar masjid nanti nggih, rencanakan kebaikan. Kebaikan apapun Bapak dan Ibu sekalian. Dan kemudian hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, tadi saya baca sebelum subuh ya. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa likulli hasanatin asyru amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqul alifun harfun lamun harfun mimun harfun rawahu at-Tirmidzi. Pripun maksudipun? Sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya Bapak dan Ibu sekalian itu adalah satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dalam satu huruf itu dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Rasulullah ngendika bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif menika satu huruf. Berarti alif itu 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Maka suratul Fatihah yang jenengan waos berapa kebaikan? Mungkin dihitung di rumah dulu. Gitu. Bismillah itu aja sudah berapa? Ba, sin, mim, watah. Bapak dan Ibu sekalian, maka yang pertama saya sampaikan kepada jenengan terkait dengan alfat. Maka terkait dengan apa? Alfat. Gimana kok tentang lafat-lafat huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Jenengan bisa belajar membaca, jenengan bisa belajar mendengarkan, ngeten nggih, dan jenengan bisa juga belajar menulis. Ngeten. Kalau hidup saya juga gitu Pak, kadang disuruh menulis apa? Kalau hukuman punishment itu, kalau melanggar, saya melanggar Pak, kon nulis surat Al-Fatihah 50 kali, ya rotok keselnya tangan 50. Jadi boleh jenengan belajar menulis menika, ikut menulis semua Al-Fatihah. Yang kedua nggih menika taisir, yang dimaksud nggih menika bil ilm. Maksudnya Bapak sekalian, jenengan dengan Al-Quran menika Bapak Ibu juga beri ruang bahwasanya dengan Al-Quran maka ilmu saya tambah. Maka penting Bapak Ibu hadir di majelis tafsir supaya jenengan Bapak sekalian memahami ngeten nggih. Karena ilmu menika napa? Dari tahu menjadi lebih tahu.
Sudah tahu tambah tahu. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, jenengan tidak akan bosan. Oh, baca tafsir ini begini, tafsir ini tambah begini sebagainya, maka tambah dan tambah. Dan jaminan Allah bagaimana? Dzalikal kitabu la raiba fi. Napa jaminan Allah? Huda lil muttaqin. Bimbingan Pak, petunjuk. Ngaten nggih? Jadi jangan khawatir Pak. Ngaten nggih. Jenengan bersama Al-Qur'an itu tambah cerdas Pak. Kok mboten amin? Amin. Insyaallah Pak ngaten nggih. Nggih. Dan yang ketiga yang terkait dengan ilmu yang pangapunten bisa dengan dalil apa? Ar-Rahman. Apa berikutnya? Allamal Qur'an. Ini Allah Pak yang ngendika nggih, surat Ar-Rahman yang pertama apa? Ar-Rahman. Kemudian bicara tentang apa? Ilmu Pak, Allamal Qur'an. Maka para ulama cuma mengatakan majlis terbaik menika nggih menika majlis Al-Qur'an. Majlis terbaik menika napa? Majlis tafsir Al-Qur'an. Karena apa? Disampaikan tentang Al-Qur'an. Dan yang terakhir menika bil amal. Napa Bapak Ibu? Bil amal. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, ketika dengan belajar tentang lafaz-lafaz huruf-huruf Al-Qur'an, kemudian dengan hadir di majlis Al-Qur'an, majlis tafsir Al-Qur'an, maka jenengan akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Saya ada contoh satu Pak nggih, surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Ngaten nggih. Jenengan menika akan dimudahkan Pak. Karena jenengan apa? Hadirkan Al-Qur'an. Hadirin hadirat yang berbahagia, semoga kula panjenengan sami benar-benar Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal, Quran yang kita dengarkan kelak akan mensyafaati kita. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami bersama keluarga, bersama saudara kami ya Allah, selalu mendapatkan rahmat darimu ya Allah, karena kami ingin selalu bersama Al-Quran. Keluarga kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, yang kami hafal, yang kami dengarkan ya Allah, setiap hurufnya ya Allah, beri kami kebaikan, 10 kebaikan minimal ya Allah. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran warzuqna lana tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.